Bapak Ibu semuanya, waktu pretest sudah habis. Kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang reproduksi, iritabilitas, dan pemencaran tumbuhan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang hebat, yaitu beliau Bapak Dr. Setiono MPD. Untuk Bapak Dr. Setiono MPD, saya silahkan. Terima kasih Bu Dia Istami. Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi. Ini menjadi sebuah kehormatan, tentunya kebahagiaan bagi saya bisa bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu hebat ya yang ada di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, kemudian yang saya hormati Bapak Kasubdit Bina GTK MI, kemudian yang saya hormati Bapak Kasubdit Bina GTK MA, Bapak Ketua Pelaksana yang luar biasa, hebat. Kemudian juga Bapak Ketua, Bapak Ibu Ketua MGMP, mata pelajaran IPA dan juga biologi seluruh Indonesia yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga hadir, serta Bapak Ibu guru biologi, ya guru IPA, MA dan juga MI begitu yang pada kesempatan hari ini juga hadir ya. Bapak Ibu ini kalau saya lihat sangat luar biasa ya, selalu menyempatkan waktunya di siang hari begitu ya dalam satu minggu ini untuk bisa ikut serta dalam kegiatan tolabul ilmi begitu ya. Tolabul ilmi menuntut ilmu untuk selalu senantiasa meningkatkan khususnya kompetensi profesional Bapak dan Ibu begitu. Bapak dan Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya ingin sharing ya dengan Bapak Ibu terkait dengan materi reproduksi pada tumbuhan, kemudian juga iritabilitas dan pemencaran tumbuhan begitu. Terkait dengan materi ini tentunya Bapak dan Ibu juga sudah mempelajari sebelumnya, bahkan Bapak Ibu sudah memahami ya materi ini karena boleh jadi Bapak Ibu juga sudah sering ya menyampaikan materi ini di hadapan peserta didik Bapak dan Ibu. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin mencoba Bapak Ibu ya menyampaikan terkait dengan reproduksi, kemudian juga iritabilitas dan pemencaran tumbuhan dari sudut pandang yang lain begitu. Mudah-mudahan ini nanti bisa melengkapi ya, sedikit melengkapi pemahaman, pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan materi tersebut ya. Karena kalau kita lihat materinya Bapak dan Ibu ya, reproduksi pada tumbuhan. Kalau misalkan kita flashback ke belakang Bapak dan Ibu ya, di perguruan tinggi Bapak Ibu dulu ya ketika kuliah, materi ini Bapak Ibu dapatkan di mata kuliah embriologi gitu ya, embriologi tumbuhan. Materinya sangat banyak begitu ya, materinya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat dari SKS-nya mungkin bisa 2 sampai 3 SKS, dan pada kesempatan hari ini saya harus menyampaikan dalam kurun waktu yang teramat sangat singkat, dan mudah-mudahan nanti ya bisa menyampaikan materi-materi yang memang atau konten-konten yang esensial yang harapannya ini bisa melengkapi pengetahuan Bapak dan Ibu atau mungkin mengingatkan ya pengetahuan Bapak dan Ibu terkait dengan reproduksi pada tumbuhan, kemudian juga iritabilitas dan juga pemencaran tumbuhan gitu. Bapak Ibu, terlebih dahulu saya izin share screen. Mengingatkan Bapak Dr. Setiono untuk ya, pemaparan waktu 60 menit, gitu. Ya Bu, siap Bu. Sudah nampak Pak?
Sudah, Pak. Oke, Bapak dan Ibu, saya mulai. Bapak Ibu, ini adalah materinya, reproduksi, iritabilitas, dan juga pemencaran pada tumbuhan. Ini outline yang insya Allah pada kesempatan siang hari ini bisa kita bahas, kita diskusikan bersama-sama. Jadi ini adalah bahan diskusi kita hari ini, Bapak dan Ibu, ya. Kita nanti akan membahas mengenai kompetensi dasar yang terkait dengan materi. Kemudian nanti saya akan berbicara, ya, menyampaikan materi tentang anatomi benang sari, ya. Di dalamnya nanti ada struktur anatomi polen dan juga serbuk sari, ya. Kemudian juga nanti saya akan berbicara terkait dengan anatomi putik, ya. Nanti kita akan fokus di bagaimana struktur anatomi ovarium dan juga ovul, karena ini menjadi bagian penting dalam proses reproduksi khususnya pada tumbuhan, begitu termasuk benang sari, ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa benang sari dan putik ini adalah organ reproduktif, gitu ya, yang biasanya ada pada organ bunga. Kemudian juga nanti saya akan bahas mengenai polinasi, ya. Polinasi ini penting Bapak Ibu sebagai awal mula proses, ya, terjadinya proses fertilisasi atau juga pembuahan. Kemudian kita akan bahas nanti diskusikan terkait dengan pembuahan ganda, Bapak dan Ibu, ya, karena pembuahan ganda ini menjadi sebuah konten yang penting, yang esensi, karena konteks pembuahan ganda ini berbeda dengan fertilisasi atau pembuahan yang terjadi pada hewan, ya. Jadi ketika sperma bersatu dengan sel telur, ya, pada hewan terbentuk zigot. Nah, ini konteksnya berbeda dengan pembuahan ganda yang terjadi pada tumbuhan, gitu. Oke, kemudian kita nanti akan diskusikan bahas juga terkait dengan poliembrio, Bapak Ibu, ya. Poliembrio ini menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang penting juga dipahami oleh Bapak Ibu, juga nanti diperkenalkan kepada peserta didik, karena ini salah satu fenomena pembentukan embrio yang menarik, begitu. Kemudian juga ada konsep apomixis, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu tentunya familiar dengan konsep ini, bahwa embrio bisa berkembang tanpa sebelumnya harus ada proses fertilisasi. Kapan ini terjadi, prosesnya bagaimana, kita nanti akan diskusikan juga. Kemudian ada partenokarpi, ya, ini nanti menyambung dari apomixis. Kemudian ada perkembangan embrio pada biji, ya, ini juga menjadi sesuatu yang memang penting dipelajari Bapak Ibu. Kemudian juga nanti saya akan bahas mengenai buah, Bapak dan Ibu. Kemudian pemencaran tumbuhan, yang tentunya ini penting juga untuk survival dari satu jenis atau satu spesies tumbuhan. Kemudian ada heritabilitas, dan terakhir nanti saya akan bahas mengenai strategi pembelajarannya seperti apa, Bapak dan Ibu, ya. Nanti saya akan sampaikan ada beberapa contoh yang pengalaman yang pernah saya lakukan terkait dengan bagaimana mengajarkan konsep reproduksi pada tumbuhan, iritabilitas, dan juga pemencaran pada tumbuhan. Oke, Bapak dan Ibu, kita awali dari kompetensi dasar terkait, ya. Ini adalah kompetensi dasar yang terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini, Bapak dan Ibu. Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan serta hewan, serta menerapkan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan juga hewan, ya. Menganalisis sistem perkembangbiakan, ya. Jadi menganalisis, apa yang dianalisis adalah sistem perkembangbiakannya. Jadi kita nanti akan pelajari khususnya kalau pada tumbuhan, ya, proses polinasi, kemudian juga fertilisasi, ya, ini menjadi bagian dari sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang hewannya kita skip dulu, ya. Kemudian serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan, ya. Jadi nanti ada konsep apomixis, kemudian juga ada konsep poliembrio. Ini tentunya nanti bisa dimanfaatkan juga dalam penerapan teknologi, ya, sistem reproduksi khususnya pada tumbuhan untuk bisa menghasilkan bibit yang efisien, ya, bibit yang efisien dalam satu waktu bisa menghasilkan banyak sekali anakan, begitu, ya. Jadi ya ini penting disampaikan juga kepada peserta didik, karena kalau kita lihat dari KD-nya
itu arahnya ke sana. Jadi minimal nanti peserta didik itu punya pengetahuan terkait dengan teknologi-teknologi reproduksi pada tumbuhan. Ya, selain yang sudah mereka kenal selama ini, ya. Bapak Ibu mungkin di sekolah, ya, di SMP kemudian di SMA pernah menyampaikan terkait dengan propagasi, begitu ya. Ada stek, kemudian juga ada okulasi, ya, dan juga teknik-teknik propagasi yang lain. Kemudian menyajikan hasil karya, ya, terkait dengan perkembangbiakan pada tumbuhan, ya. Ini bisa berupa proyek atau yang lainnya, Bapak dan Ibu, ya. Ini adalah tuntutan kompetensi yang tentunya nanti harus Bapak Ibu penuhi ketika Bapak Ibu menyampaikan konten materi terkait tentang reproduksi pada tumbuhan dan yang lainnya, begitu. Ya, Bapak dan Ibu, saya berawal dari organ reproduktif, ya. Bapak Ibu tentunya sudah tahu, sudah paham bagian-bagian bunga, ya. Bapak Ibu dulu pernah mempelajari ini di morfologi tumbuhan, begitu ya. Ada bakal buah, ada bakal biji, kemudian ada sepal, ada petal, ada ginesium, ya, kemudian juga ada andresium, ada stamen, dan ada istilah-istilah yang lain, begitu ya. Jadi jangan tertukar Bapak dan Ibu, ya. Ada istilah-istilah di sini yang dia menunjuk pada substansi yang sama, menunjuk pada struktur yang sama, tapi disebut dengan istilah yang berbeda. Ya, seperti karpel dengan ginesium, itu menunjuk pada struktur yang sama, putih, ya. Tapi di sini perlu Bapak Ibu ketahui ada sebutan tunggal, ada sebutan jamak, begitu. Jadi ketika menyebutnya tunggal, ketika menyebutnya jamak, ini pengistilahannya berbeda, padahal menunjuk pada struktur yang sama. Oke, Bapak dan Ibu, dari gambar ini saya ingin menyampaikan bahwa ada organ penting di sini yang berperan penting dalam proses reproduksi tumbuhan, begitu ya. Bapak Ibu sudah mengetahui ada putik, ya, dan juga ada benang sari di sini, ya. Putik Bapak Ibu ketahui dia menghasilkan gamet betina, ya. Ada ovum yang bisa dihasilkan oleh putik, ya. Kemudian juga ada serbuk sari, ya, atau polen yang dihasilkan oleh benang sari, ya. Jadi benang sari dan putik ini menjadi sebuah organ reproduktif yang sangat penting bagi tumbuhan, karena keberlangsungan tumbuhan, ya, survival tumbuhan, ya, lestari atau tidak di masa yang akan datang, ini tergantung dari kemampuan kedua organ ini, ya. Jadi organ penghasil gamet jantan, organ penghasil gamet betina. Oke, Bapak dan Ibu, saya berawal dari struktur anatomi dari benang sari terlebih dahulu sebagai tempat terjadinya proses pembentukan gamet jantan, ya, Bapak dan Ibu. Di sini ada penampang melintang, Bapak dan Ibu, penampang melintang dari kotak sari atau kotak spora atau kotak polen. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, ya, struktur anatominya. Ada yang 4 kotaknya, ada yang 2, ini tergantung dari jenis tanaman, begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian strukturnya pun bisa berbeda-beda antara jenis tanaman yang satu dengan jenis tanaman yang lain. Oke, Bapak dan Ibu, di sini ada kotak polen, ada kotak spora. Jadi di dalam kotak spora atau kotak polen ini awal mula terjadinya proses pembentukan polen, ya, atau serbuk sari atau gamet jantan, ya, atau gamet jantan. Oke, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini struktur anatominya, di bagian luar ada epidermis, kemudian juga ada fibrous layer atau kita sebut juga dengan lapisan endotesium. Kenapa disebut fibrous? Karena ada serat-seratnya di situ, kemudian ada tapetum, dan di bagian dalam ada struktur yang kita sebut sebagai pollen mother cell, Bapak dan Ibu, ya, sel ibunya polen. Jadi polen itu berasal dari sini, Bapak dan Ibu, ya, berasal dari sel somatik pada awalnya. Sel somatik yang tentunya nanti mengalami serangkaian proses pembelahan baik secara meiosis maupun mitosis, ya, meiosis maupun mitosis. Bapak Ibu tentunya masih ingat dengan konsep spermatogenesis, ya, atau mikrosporogenesis, begitu ya, kalau konteksnya pada tumbuhan. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah masih terkait dengan struktur anatomi dari dinding kotak spora, ya, dinding kotak sari.
Jadi kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, kita bisa mengidentifikasi berbagai jaringan di situ, ada epidermis, ada berkas pembuluh angkut juga ternyata di benang sari itu, ya, kemudian juga ada jaringan parenkim dan juga jaringan yang lain. Oke, ini memperlihatkan penampang melintang Bapak Ibu, ya, penampang melintang dari salah satu kotak sari atau kotak polen atau kotak spora, begitu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal, ada epidermis di luar, kemudian endotesium yang ini nanti akan berperan penting dalam proses pemencaran, ya, pemencaran polen yang sudah matang atau matur polen. Kemudian ada tapetum, kemudian di sebelah dalam tapetum ini ada polen mother cell. Tapetum ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena polen bisa berkembang, polen bisa tumbuh, begitu ya, tumbuh berkembang menjadi matur polen kalau misalkan lapisan tapetum ini ada. Dia berfungsi mensuplai berbagai bahan organik yang dibutuhkan oleh polen, ya, polen mother cell. Oke, di sebelah dalam tapetum Bapak Ibu ada tadi ya lapisan polen mother cell. Polen mother cell ini menjadi mikrosporomium, ya, bakal spora, bakal polen yang nanti akan berkembang menjadi polen. Dan di bagian tengah ini sudah ada sejumlah polen Bapak dan Ibu yang sudah terbentuk dari polen mother cell. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke tadi kita sudah berbicara terkait dengan bagaimana struktur organ, ya, struktur anatomi dari organ yang menghasilkan gamet jantan. Nah, sekarang kita cari tahu lebih jauh terkait dengan bagaimana struktur dari polennya itu sendiri, Bapak dan Ibu. Ya, tadi kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, ya, jadi polen atau serbuk sari atau mikrospora ini berkembang dari polen mother cell. Polen mother cell ini kalau kita lihat genomnya Bapak dan Ibu, dia diploid. Ya, keadaan kromosomnya dia diploid, kemudian mengalami pembelahan secara meiosis. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah paham kenapa pembelahannya meiosis. Ya, karena polen mother cell ini nanti akan berdiferensiasi berubah menjadi gamet. Gamet itu tentunya harus haploid ya Bapak dan Ibu. Ya, gamet itu harus haploid sehingga di sini pembelahannya secara meiosis menghasilkan sejumlah sel bakal polen. Oke. Nah, dari pembelahan polen mother cell tersebut, ya Bapak dan Ibu nanti akan menghasilkan yang polen atau polen muda. Yang kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu di situ kondisi genomnya atau materi genetiknya, DNA-nya ini adalah kondisinya haploid. Ya, kondisinya haploid. Kemudian ini tentunya yang membedakan Bapak dan Ibu dengan spermatogenesis pada hewan dan juga pada manusia. Jadi inti dari yang polen ini, inti dari gamet jantan yang masih muda ini selanjutnya bisa mengalami pembelahan. Bisa mengalami pembelahan. Oke, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini pembelahannya adalah mitosis. Ya, pembelahannya adalah mitosis. Mohon maaf, Pak Setiono, bisa di-unmute? Pembelahan. Oke, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Jadi kalau boleh saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, ini ketika yang pollen grain, ya seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, intinya satu dan keadaannya sudah haploid. Nah, ketika inti sel dari yang pollen grain ini akan membelah, ini pembelahannya dilakukan secara mitosis. Oke, pertanyaan saya Bapak dan Ibu, kenapa pembelahannya mitosis tidak meiosis? Padahal ini kondisinya, konteksnya pada sel gamet. Silakan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa respon di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, kenapa pembelahannya mitosis, tidak meiosis? Oke, terima kasih Bu Bapak atau Bu Endang di sini untuk memperbanyak jumlah sel ya, karena sudah haploid. Oke, betul ya Bapak dan Ibu.
dari Ibu Nur, ya, karena sudah haploid, ya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu di sini seolah-olah yang pollen grain ini sudah tahu diri Bapak Ibu, ya, tahu diri ya bahwa keadaan genomnya ini sudah haploid, sehingga pembelahan selanjutnya yang harus dilakukan adalah secara mitosis. Kalau meiosis nanti ya berkurang lagi, yang tadinya N jadi setengah N nanti begitu, ya. Oke, Bapak Ibu, dari yang pollen grain ini, ya, yang awalnya intinya 1 kemudian berkembang menjadi 2, ya, sehingga dihasilkan ada inti generatif dan juga ada inti tabung, ya. Nah, tentunya kedua struktur inti ini menjadi sesuatu yang nanti penting dalam proses penyerbukan, polinasi dan juga pembuahan pada tahap selanjutnya, begitu, ya. Jadi ini sebuah keistimewaan kalau saya lihat di sini Bapak dan Ibu, ya, karena kalau kita bandingkan dengan sperma itu kan intinya 1. Kemudian kalau kita lihat sperma pada tumbuhan, gamet jantan pada tumbuhan, ini intinya ada 2, begitu, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, seolah-olah si pollen ini tahu begitu, ya, nanti ke depan akan seperti apa, kejadiannya akan seperti apa, akan terjadi proses penyerbukan, kemudian juga harus ada proses nanti, ya, dari penyerbukan itu, ya, masuk ke dalam tangkai putik si inti generatifnya, kemudian sampai nanti ke kantung embrio di bagian dasar dari putik, begitu, ya. Jadi sudah bisa memprediksi sebetulnya. Jadi dari sini tentunya Bapak Ibu, ini sebuah hal yang potensial nanti ketika Bapak Ibu akan menyampaikan kepada peserta didik. Di sini Bapak Ibu bisa sampaikan bahwa, ya, bahwa Allah menciptakan sesuatu itu, ya, begitu sangat sempurna dan juga dengan penuh perhitungan, begitu. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Untuk matur pollen grain juga di sini kalau kita perhatikan strukturnya Bapak Ibu, dia punya lapisan dinding, ya, ada lapisan luar eksin dan juga intin. Ya, tentunya nanti lapisan eksin intin ini yang terbentuk sangat sangat kritis juga fungsinya, begitu, ya, sangat penting juga fungsinya untuk keberlangsungan atau kelestarian dari satu jenis tanaman. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini saya ingin sampaikan terkait dengan tadi, ya, Bapak dan Ibu, eksin dan juga intin, ya. Jadi ini menjadi lapisan dinding dari pollen atau serbuk sari. Oke, saya bahas ini karena memang ini sesuatu yang penting, ya. Walaupun ini lapisan yang boleh jadi mungkin, ya, sangat sederhana begitu, ya. Tapi padahal tidak sederhana pada prinsipnya atau pada kalau kita lihat detailnya tidak sederhana begitu, ya. Ada lapisan eksin dan juga intin. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya, lapisan eksin dibagi menjadi seksin dan juga neksin. Kemudian di bagian dalam ini adalah lapisan intin. Lapisan eksin di sini kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, ada banyak sekali celah-celah, ya. Ada banyak sekali celah-celah. Jadi ada pollen coat di sini, ya, dan celah-celah yang lain. Nah, ini biasanya terisi atau diisi oleh substansi Bapak dan Ibu, ya, substansi yang spesifik, ya, substansi yang spesifik. Jadi untuk setiap jenis tanaman Bapak dan Ibu, ya, substansi yang mengisi bagian celah-celah yang ada pada bagian eksin ini berbeda-beda, ya, antara jenis tanaman yang satu dengan jenis tanaman yang lain. Memang kalau kita identifikasi Bapak dan Ibu, ya, di bagian celah-celah tersebut biasanya terisi oleh lemak, ya, asam lemak, kemudian juga karbohidrat dan juga senyawa-senyawa yang lain begitu. Tapi yang jadi pusat perhatian di sini ternyata untuk setiap jenis tanaman, ya, substansi atau komposisi dari substansinya ini berbeda-beda, spesifik untuk setiap jenis tanaman begitu. Ya, maka dari itu Bapak dan Ibu di sini dinding sel dari pollen ini bisa jadi faktor pembatas perkawinan silang antar tanaman. Ya, jadi karena dibuat sangat spesifik, dibuat sangat berbeda, ya, dengan jenis tanaman yang lain, sehingga substansi kimia yang ada di situ hanya bisa dikenali oleh jenis tanaman yang sama, begitu, ya. Jadi
struktur eksin ini dan juga intin bisa jadi salah satu faktor pembatas ya, selain faktor yang lain, faktor pembatas dalam hal perkawinan silang antar tanaman. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa polen ini kan sangat kecil ya Bapak dan Ibu ya. Polen itu sangat kecil sekali, kecil dan juga ringan. Jadi ya sangat mungkin sekali polen ini ketika dia sudah matang keluar dari kotak sari, kotak spora, ya kena angin kemudian terbang, ya terbang dan boleh jadi sangat mungkin dia nempel di putik bunga apa saja. Misalkan ya ada serbuk sari jagung terkena angin, maka sangat mungkin si serbuk sari jagung itu nempel di atas putik mangga, nempel di atas putik padi, nempel di atas putik bunga kelapa, nempel di atas putik bunga melon dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, ya sampai saat ini melon masih berbuah melon, kelapa masih berbuah kelapa, padi masih berbuah padi, begitu ya. Walaupun dalam kondisi yang real, ya kondisi yang alamiah sangat mungkin polen dari berbagai jenis bunga nempel di atas putik bunga yang lain, begitu. Tapi karena memang tadi ya eksin ini ada celah-celah, kemudian celah-celahnya ini terisi oleh substansi yang sangat spesifik sehingga hanya bisa dikenali oleh tanaman yang bersangkutan, gitu. Jadi tidak terjadi proses perkawinan silang. Berbahaya tentunya kalau misalkan hal itu terjadi Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalkan itu terjadi ya tahun ini kita masih bisa melihat mangga, tahun depan sudah berubah menjadi spesies yang lain karena terjadi proses persilangan. Tahun depannya lagi sudah berubah lagi, tahun depannya lagi sudah berubah lagi. Anda, Bapak Ibu bisa bayangkan ya akan seperti apa ya. Oke, jadi ini perlu nanti dipahami oleh Bapak dan Ibu ya, karena ini menjadi salah satu faktor juga nanti yang penting dalam proses polinasi ya atau penyerbukan. Jadi serbuk sari atau polen bisa diterima oleh putik bunganya sendiri atau dari jenis tanaman yang sama, andaikan dia dikenali, begitu ya, dia dikenali. Oke Bapak dan Ibu, ya kita lanjutkan. Ini ada aparatus yang lain yang juga ada pada lapisan eksin. Bapak Ibu mungkin familiar dengan istilah ada pollen kit, ya. Jadi pollen kit ini adalah substansi yang biasanya terbentuk dari asam lemak, ya. Kemudian sifatnya lengket, sehingga ini bisa nempel kalau misalkan ada serangga begitu ya, atau polinator yang lain, ini bisa nempel ya seperti yang diperlihatkan pada gambar yang ada di sini. Ya tentunya kondisi ini, keadaan ini sangat menguntungkan begitu ya, sehingga nanti polen dari satu jenis tanaman ya ini bisa terbawa oleh serangga, oleh polinator, kemudian nanti membuahi putik pada tanaman yang sama tapi di tempat yang berbeda begitu ya. Jadi ada pollen kit di situ. Jadi kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu ya, ternyata struktur pollen ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya, kalau kita lihat struktur eksin dan juga intin ya, ini kalau kita perhatikan sangat kompleks begitu ya. Strukturnya sangat kompleks, kemudian spesifik juga untuk setiap jenis tanaman ya. Ya, tentunya ini menjadi sebuah fenomena Bapak dan Ibu yang menarik ya kalau misalkan nanti disajikan kepada peserta didik begitu. Karena dengan hal ini nanti ini bisa memancing rasa ingin tahu peserta didik untuk bisa tahu lebih jauh terkait dengan struktur anatomi dari polen ini ya. Karena barangkali jarang Bapak Ibu menyampaikan hal ini di hadapan peserta didik gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita tinggalkan gamet jantan. Kita sekarang beranjak pada gamet betina. Ya, Bapak Ibu tentunya familiar dengan putik ya Bapak dan Ibu. Ada kepala putik, ada tangkai putik, dan juga ada ovarium dan juga ovul. Bapak Ibu mungkin familiar dengan istilah ada bakal buah dan bakal biji. Bakal biji akan berkembang menjadi biji, kemudian bakal buah akan berkembang menjadi buah. Tentunya dengan trigger sebelumnya. Ada trigger sebelumnya
yang bisa menyebabkan bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Oke, Bapak Ibu, gambar yang sedang Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu lihat ini menggambarkan kondisi pada bakal biji Bapak dan Ibu ya, bakal biji, atau istilah lain ya, istilah biologinya ada istilah ovul. Ada ovarium, ada ovul. Ya, ovul ada di sebelah dalam ovarium. Dan ini ada di bagian dasar dari putik Bapak dan Ibu ya, bagian dasar dari putik. Gambar ini bercerita terkait dengan bagaimana gamet betina ini berkembang pada bakal buah, pada kantung bakal biji Bapak dan Ibu ya, pada kantung bakal biji bukan bakal buah. Oke, Bapak Ibu, gambar yang C ini memperlihatkan kondisi kantung bakal biji yang sudah matang, yang sudah siap dibuahi. Pada awalnya, kantung bakal biji ini hanya berisi 1 megaspora. Ini pollen mother cell-nya sel telur, begitu ya. Pollen mother cell-nya sel telur. Ada megaspora di situ. Megaspora bisa melangsungkan perkembangan lebih lanjut. Dia membelah secara meiosis, ya. Nanti menghasilkan ada tetrad megaspora, ya. Kemudian tetrad megaspora ini nanti akan menyisakan 1 megaspora yang ukurannya paling besar, yang 3-nya nanti akan mengalami degradasi. Dan yang 1 ini nanti akan berkembang menjadi 8 sel gamet, ya. Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan ada sel gamet sinergit, ya. Kemudian juga ada sel telur, ada inti badan polar yang posisinya di bagian tengah kantung bakal biji. Kemudian ada 3 sel gamet antipoda. 3 sel gamet antipoda, kemudian juga 2 sel badan polar, sel telur, dan juga sinergit, semuanya haploid Bapak dan Ibu. Ya, semuanya haploid, karena ini adalah sel gamet. Itu ya, ini sel gamet. Oke, ini kondisi ya, di mana kantung bakal biji ini sudah siap dibuahi. Ya, sudah siap dibuahi. Jadi ketika akhir perkembangan bunga, ini kondisinya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi kantung bakal bijinya ini sudah terdapat 8 sel gamet, sudah menyiapkan diri. Ya, sudah menyiapkan diri, andai kata nanti satu waktu terjadi proses polinasi, penyerbukan, datang datang inti sel dari sperma 1 dan juga sperma 2 begitu ya. Oke Bapak dan Ibu, ini rangkuman dari kedua proses pembentukan gamet jantan dan juga gamet betina Bapak dan Ibu ya. Tadi serbuk sari, bagaimana proses pembentukan serbuk sari ya, kemudian juga bagaimana proses pembentukan gamet betina, gamet jantan, gamet betina. Ini kondisinya pada benang sari, pada kepala sari, kemudian ini kondisinya yang bawah pada putik ya, khususnya pada bagian ovul atau ruang bakal biji. Jadi bakal biji itu punya ruangan Bapak dan Ibu ya, punya ruangan. Ruangannya kondisinya seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan memang sudah matang, di dalamnya ada sel telur 1, kemudian ada 2 sel sinergit, kemudian ada 2 sel badan polar dan ada 3 antipoda. Dan kondisi ini adalah kondisi yang matur, yang matang, dan siap untuk dibuahi. Begitu. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke proses selanjutnya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu, ya kondisinya polen sudah siap, serbuk sari sudah siap, kemudian juga sel telur sudah siap, maka boleh jadi nanti kalau misalkan polennya dia nempel di atas putik, itu akan terjadi proses polinasi. Ini proses penting Bapak dan Ibu yang mengawali proses fertilisasi. Jadi proses ini harus terjadi dulu, begitu ya. Harus terjadi ya terlebih dahulu ya, yang mengawali proses fertilisasi. Dan proses ini sangat kompleks ya. Proses ini tidak sesederhana yang Bapak Ibu bayangkan, begitu. Jadi ketika polen ini nempel, tentunya dengan sebelumnya ya bisa nempel dengan sendirinya, nempel dengan bantuan, begitu ya.
ada polinator, ada sejumlah polinator yang mungkin bisa membantu, bisa dari serangga atau dari faktor yang lain seperti angin dan lain sebagainya begitu ya. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa memahami terkait dengan ini. Jadi ketika Bapak Ibu ya polen nempel di atas stigma atau kepala putik, maka ada serangkaian proses di sini yang akan terjadi begitu ya. Mulai dari perlekatan polen melekat di atas kepala putik. Polen ini jangan Bapak Ibu bayangkan permukaannya rata, permukaannya licin. Ya, kalau kita perhatikan tadi pada gambar yang mengawali slide ini, itu ada struktur stem ya dari polen hibiscus. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di situ ya struktur bagian luarnya ada spike ya seperti virus begitu ya. Ada spike yang strukturnya bermacam-macam dan tentunya ini menjadi menjadi berperan penting nanti dalam proses polen adesi atau perlekatan polen pada dinding stigma ya, dinding kepala putik. Oke, setelah polen adesi kemudian ya akan terjadi nanti proses selanjutnya ya. Ada hidrasi polen, kemudian juga ada germinasi perkecambahan polen, kemudian ada tahapan selanjutnya ada penetrasi, ya. Kemudian nanti akan terbentuk polen, tabung polen, begitu ya, tabung polen yang diinisiasi oleh inti tabung, ya. Jadi seperti yang tadi di awal disampaikan Bapak dan Ibu, bahwa inti dari polen yang sudah matang itu kan ada dua, ada inti tabung, kemudian ada inti generatif. Nanti inti generatif ini akan membelah lagi selama proses perjalanan dari kepala putik ya sampai ke kantung bakal biji. Ini akan mengalami pembelahan menjadi dua untuk inti generatif. Tapi untuk inti tabung ini nanti akan menjadi inisiator ya, inisiator kemudian juga yang menggait, yang jadi petunjuk nanti untuk terbentuknya tabung polen. Ya, tabung polen yang nanti akan terbentuk begitu. Jadi nanti inti tabung ini akan mengeluarkan sejumlah substansi, ya, mengeluarkan sejumlah substansi yang nanti bisa dimanfaatkan untuk terbentuknya tabung polen ini, ya, menciptakan sebuah struktur saluran yang nanti bisa dilalui oleh inti generatif. Ya, inti generatif yang nanti inti generatif ini akan membelah menjadi dua Bapak dan Ibu ya selama perjalanan. Sehingga nanti akan terbentuk inti generatif 1 dan inti generatif 2 begitu. Oke, ini gambar yang memperlihatkan bagaimana inti tabung polen ini terbentuk ya. Ini memperlihatkan struktur tabung polen pada bagian apex Bapak dan Ibu. Ya. Jadi ada inti vegetatif di situ. Ya, kemudian juga ada inti generatif, ya ada sel sperma. Ini adalah inti generatif 1, generatif 2. Ya, kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu di sini, ya di bagian ujungnya, di bagian ujung dari tabung polen, ya ini ada banyak sekali organel diktiosom atau aparatus Golgi, di mana nanti aparatus Golgi ini akan mensekresikan sejumlah vesikel, sejumlah organel vesikel begitu ya, yang berisi substansi untuk meluruhkan jaringan yang ada pada putik begitu ya, pada tangkai putik ya, pada tangkai putik, sehingga nanti akan tercipta sebuah jalan ya, sebuah jalan yang nanti bisa dilalui oleh inti generatif ya, baik itu inti generatif 1 nanti maupun inti generatif 2 kalau misalkan memang sudah membelah si inti generatifnya. Oke, Bapak dan Ibu, ini menggambarkan proses selanjutnya. Jadi tabung polen ini nanti akan terbentuk sampai ke kantung bakal biji. Ya, ada lubang nanti di situ. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya istilah lubangnya, ada mikrofil di situ. Kemudian kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu di sini inti tabung menggait atau berperan nanti sebagai petunjuk ya, yang mengarahkan inti generatif untuk sampai bisa ke kantung bakal biji begitu. Dan selama perjalanan inti generatif ini bisa membelah menjadi dua, sehingga nanti dihasilkanlah ada inti generatif 1 dan juga inti generatif 2. Nah,
Nanti setelah masuk ke dalam ruang atau kantung bakal biji, maka nanti inti generatif ini yang satu akan membuahi sel telur dan yang satu lagi nanti akan membuahi inti kandung lembaga. Ya, ini yang kita kenal sebagai double fertilisasi, ya. Jadi ya istilah bahasa Indonesianya ada pembuahan ganda, ya Bapak dan Ibu. Ini yang sering peserta didik mengalami miskonsepsi begitu ya. Proses pembuahan ganda ini ya sering miskonsepsi peserta didik. Jadi yang membuahi sel telur itu adalah inti generatif, sedangkan yang membuahi inti kandung lembaga adalah inti tabung. Padahal kalau kita perhatikan ini dua-duanya yang membuahi sel telur maupun yang membuahi inti tabung adalah sel generatif, gitu ya, inti generatif. Yang jumlahnya ada 2. Jadi selama proses perjalanan dari kepala putik sampai ke kantung bakal biji, ini bisa mengalami proses pembelahan. Tentunya pembelahannya dilakukan secara mitosis, gitu ya, karena kondisinya sudah haploid. Oke, nanti inti generatif salah satunya akan membuahi sel telur. Nah, yang membuahi sel telur ini yang kita katakan sebagai inti generatif 1, Bapak dan Ibu, ya. Inti generatif 1. Sedangkan yang membuahi kandung lembaga yang ada di tengah, ini yang kita sebut dengan generatif 2, ya Bapak dan Ibu. Oke. Sehingga nanti pada akhir proses fertilisasi atau pembuahan ini akan dihasilkan ada 2 badan, ya, ada 2 substansi. Yang pertama adalah zigot. Zigot ini kan hasil pembuahan antara sperma 1 dengan sel telur. Nanti menghasilkan zigot yang keadaan genomnya adalah 2N, keadaan kromosomnya 2N. Karena awalnya sel telur adalah haploid, kemudian dibuahi oleh generatif 1 yang juga haploid. Sehingga nanti zigot yang dihasilkan pasti akan diploid. Nah, yang berbeda di sini adalah inti kandung lembaga Bapak dan Ibu, ya. Inti kandung lembaga di sini awalnya selnya ada 2, ya. Inti kandung lembaganya ada 2, masing-masing haploid, N dan juga N. Jadi ketika dibuahi oleh inti generatif 2, maka nanti substansi yang dihasilkannya itu jumlah genomnya atau kromosomnya akan triploid, yang nanti ini akan berkembang menjadi endosperm, ya. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin di sini ada pertanyaan, ya. Kenapa kalau zigot 2N sedangkan endosperm ini dibuat 3N? Pak Ibu mungkin ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kalau inti endosperm, ya, nanti keadaan kromosomnya itu adalah 3N sedangkan zigot ini 2N. Silakan Bapak Ibu barangkali ini yang mau menanggapi. Silakan. Karena inti endosperm itu gabungan dari 2 inti, kemudian ditambah dari 1N lagi dari inti generatif, sehingga menjadi 3N. Oke, 3N Bu ya, betul 3N. Tapi kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa harus 3N? Pak Setiono. Ya, silakan. 3N karena inti endosperm itu adalah berfungsi sebagai cadangan makanan untuk embrio yang ada di dalam biji. Oke, terima kasih Bu ya, jawaban Ibu betul. Jadi karena nanti akan menjadi endosperm ini adalah cadangan makanan. Tentunya yang namanya cadangan makanan harus tersedia masanya itu jauh lebih banyak daripada zigotnya itu sendiri, begitu. Sehingga di sini genomnya dibuat polyploid, ya. Ada keuntungannya dibuat polyploid karena nanti dia bisa berkembang lebih cepat, begitu. Maka dari itu kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, endosperm massa selnya nanti ketika biji ini berkembang, endosperm ini massa selnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan embrio, gitu ya. Lebih banyak dibandingkan dengan embrio. Bapak Ibu bisa perhatikan jagung ya, biji jagung kalau kita sayat belah menjadi 2, itu kan kalau kita lihat embrionya kecil sekali,
ya kalau kita lihat embrionya kecil, sedangkan endospermnya massa selnya sangat banyak sekali. Nah, tentunya ini menjadi inspirasi juga sekarang, Bu, ya Bapak Ibu, ini menjadi inspirasi. Jadi satu tanaman dibuat poliploid dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan dari tanaman yang bersangkutan. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ada kabar pohon jati yang dibuat 4N, dibuat 5N. Jadi si pohon jatinya itu lebih cepat, perkembangannya lebih cepat dibandingkan dengan jati yang sel somatiknya 2N, begitu. Ya. Sehingga bisa lebih cepat dipanen begitu ya pohon jatinya. Yang selama ini mungkin 7 tahun, 8 tahun baru bisa dipanen, ya kayunya sekarang 4-5 tahun sudah bisa dipanen karena memang individunya dibuat poliploid gitu ya. Kemudian juga banyak sekarang tanaman buah begitu ya, tanaman buah, tanaman sayur yang dibuat poliploid dengan tujuan ya untuk mempercepat pertumbuhan. Ya, untuk mempercepat pertumbuhannya begitu. Ya, sehingga nanti bisa dipanen lebih cepat atau masa panennya lebih singkat begitu ya. Terutama untuk tanaman-tanaman sayuran begitu. Pak Dr. Setiono. Ya, kenapa Bu? Ya, berarti tadi yang disampaikan Bapak bagaimana kok endosperm itu 3N, itu berarti betul 3N itu kan inti kandung lembaga, itu kan 2N. Terus kemudian dengan 1N-nya yang dari inti generatif itu. Berarti gabungan dari 3 inti haploid begitu, Pak? Ya, betul. Yang nantinya memang menjadi cadangan makanan di dalam bakal biji, begitu Pak? Ya, betul Bu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini adalah gambar yang memperlihatkan perkembangan embrio. Ya, jadi setelah tadi terbentuk zigot, ya, setelah terbentuk zigot nanti akan berkembang menjadi embrio Bapak dan Ibu. Ya, ini contoh kasus pada dikotil Bapak dan Ibu. Ya, karena kalau di monokotil berbeda, tidak seperti ini. Ya, prosesnya atau kejadiannya. Jadi dimulai dari sel telur yang dibuahi mengalami proses fertilisasi, ya kemudian terbentuklah 2 buah sel, ada sel apikal dan juga sel basal, kemudian berkembang membentuk struktur globular, triangular, kemudian juga membentuk struktur seperti hati, torpedo, dan akhirnya ini matang, ya embrio yang matang kondisinya seperti ini Bapak dan Ibu. Ada basal sel, kemudian juga ada kotiledon, ya, ada kotiledon. Oke, kotiledon ini sama atau berbeda Bu dengan endosperm, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu bisa direspon di kolom chat barangkali. Kira-kira menurut Bapak Ibu kotiledon ini sama atau tidak dengan endosperm? Sama. Sama Bapak Ibu. Yang lain Bapak Ibu sama. Sama Pak, sama ya. Iya, sama. Sama ya Bapak Ibu? Sama untuk cadangan makanan, betul. Iya. Ya, kalau sama untuk cadangan makanan betul. Iya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain Bapak dan Ibu ya, kalau kita lihat genomnya ini berbeda Bapak Ibu. Kalau endosperm tadi seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, itu keadaan genomnya, kromosomnya adalah 3N. Sedangkan kotiledon ya, ini adalah 2N. Karena kotiledon ini menjadi bagian dari embrio sebetulnya. Ya, jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kotiledon dengan endosperm kalau dilihat dari fungsinya memang sama. Dia menyediakan cadangan makanan. Tapi kalau kita lihat dari struktur genomnya, keadaan kromosomnya ini berbeda. Kalau kotiledon 2N, kromosomnya, sedangkan kalau endosperm itu adalah 3N. Karena tadi kan gabungan dari 2 buah sel inti kandung lembaga yang masing-masing N kemudian dibuahi oleh inti generatif 2 yang N sehingga menjadi 3N.
Nah, Bapak Ibu, di sini kalau kita perhatikan embrio ini berkembang. Ya, embrio ini berkembang. Nah, ketika embrio ini berkembang tentunya perlu cadangan makanan. Ya, perlu cadangan makanan. Nah, cadangan makanan yang digunakan dalam proses perkembangan embrio ini berasal dari endosperm. Itu ya, berasal dari endosperm. Jadi pada akhir perkembangan biji ya terlihat di sini. Ini konteksnya pada biji dikotil ya Bapak dan Ibu. Kalau pada monokotil tidak seperti ini. Jadi pada akhir perkembangan embrio, ya, di mana embrio ini sudah matang, ini kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, massa dari kotiledonnya sangat banyak sekali. Ya, ini berkembang ya dengan memanfaatkan cadangan makanan yang terdapat pada endosperm. Jadi pada awalnya endosperm ini kondisinya atau massa selnya sangat banyak. Tapi pada akhir perkembangan embrio, ya massa dari endosperm menjadi sangat sedikit. Ya, karena dikonversi atau berubah, digunakan, dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pembentukan kotiledon. Ini yang nanti akan menjadi daun pertama ketika biji berkecambah. Ya, dua daun pertama yang muncul ketika biji berkecambah itu adalah kotiledon, begitu. Ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi berbeda dari segi genomnya. Genomnya berbeda. Kotiledon 2N sedangkan endosperm 3N. Berbeda kondisinya kalau pada ini Bapak Ibu ya, pada biji monokot ya, biji jagung atau biji wheat gitu ya, biji gandum atau biji padi. Itu tidak semua endosperm dikonversi menjadi kotiledon. Ya, tidak semua endosperm dikonversi menjadi kotiledon. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu mengkonsumsi jagung, mengkonsumsi beras, ya sebagian besarnya adalah endosperm. Ya, sebagian besarnya adalah endosperm yang Bapak Ibu konsumsi. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan bulir beras atau bulir jagung, sebagian besarnya adalah endosperm. Gitu ya, tidak dikonversi semuanya menjadi kotiledon. Ya, kotiledonnya ada, tapi tidak dikonversi semua. Oke, Bapak Ibu bisa lihat mungkin yang ini Bapak dan Ibu. Nah, ini kasusnya pada biji dikotil. Jadi ketika awal perkembangan biji, ini kondisinya seperti ini Bapak dan Ibu. Kotiledonnya ini masih kecil, endospermnya banyak. Ya, endospermnya banyak. Dan pada akhir perkembangan embrio, ya, ketika biji matang, maka kita lihat di sini Bapak dan Ibu, kotiledonnya menjadi massa sel kotiledonnya menjadi banyak. Sedangkan endospermnya ini habis, tinggal sedikit karena digunakan untuk perkembangan dari kotiledonnya itu sendiri. Gitu, ya. Lain halnya kalau kita lihat pada biji yang monokotil, Bapak Ibu. Ya, ini ada biji, bukan biji ya, ini adalah buah padi, ya, buah gandum, Bapak Ibu, ya, buah gandum. Dia termasuk buah kering. Kalau Bapak Ibu pelajari di morfologi ada buah kering, ada buah basah. Kalau padi itu adalah buah kering ya, karena memang daging buahnya kondisinya kering, tidak berdaging dan juga tidak mengandung air. Kita lihat di sini Bapak Ibu, endospermnya ketika bijinya sudah matang, ya, ini masih menyisakan endosperm yang masanya sangat banyak. Gitu. Ini embrionya, ya. Ini koleoptil ya, kotiledonnya ada di sini, cuman massa selnya sedikit, begitu ya, massa selnya sedikit. Baru nanti ketika berkecambah ini akan berkembang, ya, akan berkembang. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu, ya. Tadi kita sudah sampai ke perkembangan embrio yang diawali dari proses penyerbukan dan juga pembuahan. Jadi kalau kita lihat tadi konteksnya jauh sekali berbeda dengan proses fertilisasi yang ada pada hewan dan juga manusia. Oke Bapak Ibu, di sini ada satu konteks begitu ya, satu peristiwa fenomena biologi yang terkait dengan proses perkembangan embrio begitu ya. Bapak Ibu mungkin familiar dengan istilah poliembrio. Ya, poli itu banyak, embrio banyak. Ya, merupakan suatu embrio yang mempunyai kecenderungan adanya lebih dari satu embrio di dalam satu biji. Jadi pada kondisi tertentu memungkinkan di dalam kantung
bakal biji itu berkembang ada lebih dari 1 embrio Bapak dan Ibu. Ya, contoh yang paling gampang, yang paling familiar, yang paling mudah kita identifikasi pada jeruk Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kejadian poliembrio pada jeruk ini sangat banyak sekali. Jadi kalau kita misalnya tanam 100 buah biji jeruk, 50%-nya bisa poliembrio Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau kita tanam 100 biji jeruk, maka 50%-nya ada kemungkinan ada kejadian poliembrionya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencontohkan poliembrio, ya, melakukan penyelidikan terkait dengan poliembrio, ya, di SMA ataupun di SMP, bisa Bapak Ibu gunakan biji jeruk, ya, biji jeruk. Cuman berbeda Bapak Ibu, ya, antara jenis jeruk yang satu dengan jenis jeruk yang lain, ini berbeda, ya, berbeda intensitasnya, gitu. Ini perlu penyelidikan juga begitu ya, antara jeruk, misalkan jeruk ponkam dengan jeruk si mana lagi ataupun dengan jeruk yang lain, ini boleh jadi berbeda potensi untuk terjadinya poliembrio. Tapi yang paling mudah, yang paling gampang ini pada biji jeruk Bapak dan Ibu. Walaupun pada jenis tanaman yang lain juga memungkinkan, ya. Misalkan ini ada contoh pada mangga, ya. Jadi pada bijinya ini terdapat ada banyak embrio yang berkembang, begitu. Oke, di sini perpecahan proembrio ketika awal terbentuknya embrio, perkembangan embrio, kemudian juga pembelahan zigot, ya, pola pembelahan zigot, pemecahan zigot, ya, dapat memicu pertumbuhan primordial dari embrio yang terpisah. Gitu. Jadi faktor yang bisa jadi memicu Bapak dan Ibu, ya, memicu proses terbentuknya poliembrio. Jadi ketika embrio berkembang, selnya akan membelah. Ya, proses pembelahannya ketika membelah bisa terpisah menjadi 2 sel. Ketika terpisah, ya masing-masing bisa berkembang menjadi embrio, begitu. Ya. Jadi ada apa namanya, ketika membelah tidak bersatu tapi malah terpisah, begitu, karena ada tekanan fisik, ada goncangan atau ada proses yang lain, begitu. Kemudian ada hal lain juga di sini yang dia berperan penting dalam pembentukan poliembrio. Misalkan umur tanaman Bapak dan Ibu, ya. Jadi semakin tua umur satu jenis tanaman, kemungkinan bijinya poliembrio itu lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang masih muda. Kemudian juga status nutrisi, ya, semakin banyak nutrisi yang diserap oleh tumbuhan, ya, ini akan semakin besar juga kemungkinan untuk poliembrio, begitu, ya. Kemudian juga ada orientasi cabang. Oke, poliembrio ini pada prinsipnya menguntungkan Bapak dan Ibu karena dapat meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan benih. Dalam satu waktu bisa menghasilkan benih yang banyak, begitu. Karena dalam satu biji bisa menghasilkan banyak sekali embrio. Oke, kemudian juga menguntungkan karena dapat meningkatkan peserta didik. Bapak Ibu mungkin familiar dengan istilah apomixis. Ya, Bapak Ibu familiar dengan konsep propagasi, memperbanyak tanaman secara vegetatif, misalkan dengan stek, gitu ya. Kemudian juga ada stek, kemudian tunas adventif dan yang lainnya, begitu. Nah, konsepnya sebetulnya sama dengan apomixis, gitu ya. Jadi reproduksi vegetatif ini sebetulnya adalah apomixis. Ya, kalau kita lihat dari konsep intinya. Kemudian ini ada apomixis yang dia terkait dengan perkembangan embrio Bapak Ibu, ya, yang kita kenal sebagai istilahnya di sini ada agamospermi. Jadi memperbanyak diri dengan biji tapi embrionya tidak melalui meiosis dan juga singami atau fertilisasi. Jadi ternyata pada kondisi-kondisi tertentu biji bisa berkembang, ya, tanpa sebelumnya ada proses meiosis dulu, begitu ya, dan juga fertilisasi. Sehingga di sini dikelompokkan, ya, ini kasus-kasusnya ada embrio yang adventif. Jadi embrio yang berasal bukan dari sel gamet, begitu ya. Jadi di kantung embrio itu ada sel somatik
yang dia bisa berkembang, punya potensi berkembang menjadi embrio begitu. Ini yang kita kenal sebagai embrio adventive. Kemudian ada diplospori, megaspora yang berkembang jadi embrio. Megaspora itu kan awalnya diploid, ya ketika membelah gagal, gitu ya. Ketika membelah gagal, jadi masih menyisakan ya gamet yang diploid. Ini nanti punya potensi untuk berkembang jadi embrio, ya. Ini yang kita sebut dengan diplospori. Kemudian ada aspora, jadi sel somatik atau sel tubuh dari kantung embrio yang bisa berkembang menjadi embrio. Ini pathway-nya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau yang normalnya adalah ini Bapak Ibu. Ini yang 8. Bapak Dr. Stiono mungkin dinyalakan audionya karena suaranya bising tadi dengan Pak Agus di mute semua. Oke, terima kasih Bu. Ini jalur yang normal Bapak Ibu ya, yang melalui proses pembelahan meiosis gamet betinanya begitu ya, kemudian ataupun gamet jantannya, kemudian menghasilkan sel telur, kemudian terjadi proses fertilisasi ya, kemudian terbentuk zigot dan dihasilkan embrio. Nah, pada kasus tertentu di sini ya, misalkan tadi proses pembelahan meosisnya gagal sehingga dihasilkan gamet tapi masih diploid. Ini yang nanti bisa berkembang jadi embrio gitu. Dan ini tidak perlu ada proses pembuahan, dia bisa berkembang menjadi embrio. Embrionya tentunya diploid. Atau bisa juga langsung dari mothernya. Ya, dari sel bakal gametnya. Ya, diploid somatic tissue ini adalah sel bakal gamet yang dia langsung ya berkembang menjadi embrio. Gitu. Ini yang kita sebut dengan embrio adventive begitu, karena dia belum berkembang sebetulnya menjadi sel bakal gamet begitu. Jadi bisa dikatakan dia berasal dari somatik ya, sel somatik atau sel tubuh. Oke, ini gambaran lebih jelasnya Bapak dan Ibu ya, peristiwa yang barusan saya jelaskan. Jadi pembentukan biji tanpa sebelumnya terjadi proses fertilisasi. Jadi bisa diplospori, bisa apospori ya. Kalau ini pathway, jalur yang memang semestinya ya terjadi proses fertilisasi ya, baru terbentuk embrio. Kalau ini jalur yang memang tidak normal. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian juga ada istilah partenokarbia Bapak dan Ibu. Ya, pembentukan buah tanpa pembentukan biji dan juga fertilisasi. Ya, ini juga sebuah fenomena tentunya yang memang tidak umum juga begitu ya, tidak umum. Dan sekarang ini menjadi sebuah teknologi ya, menjadi sebuah teknologi. Jadi diinduser oleh substansi tertentu ya, oleh bahan tertentu sehingga nanti bisa menghasilkan buah yang berkembang tanpa sebelumnya harus ada fertilisasi. Jadi buah-buah yang seperti ini biasanya ya tidak memiliki biji karena bijinya tidak berkembang. Yang alamiah contohnya misalkan pada pisang ya, semangka gitu ya, kemudian juga nanas, ada tomat yang memang sama sekali tidak menghasilkan biji. Oke, ini tadi sudah. Ini buah ya seperti yang tadi saya katakan Bapak dan Ibu. Ya, jadi setelah perkembangan bakal biji, maka bisa diikuti juga dengan perkembangan bakal buah atau ovariumnya. Ya, kalau kita lihat anatominya, Bapak Ibu ada buah kering, ada buah basah. Ya, kalau pepaya adalah buah basah, mangga adalah buah basah karena bisa kita bedakan ada eksokrap, mesokrap, endokrap yang jelas. Tapi kalau buah padi tadi gabah ya, kulit gabah itu gabungan sebetulnya antara eksokrap, mesokrap dan juga endokrap. Ya, membentuk struktur yang disebut dengan perikrap. Oke, kita lanjut Bapak Ibu karena memang waktunya juga sedikit lagi. Kita sekarang masuk ke pemencaran biji Bapak dan Ibu ya. Oke Bapak Ibu, pemencaran biji ini tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi kelestarian dari satu jenis tumbuhan, begitu. Ya, biji yang dihasilkan itu kan biasanya dorman, mengalami dormansi dan itu juga menjadi sesuatu yang
yang penting bagi tumbuhan. Ya, biji yang dihasilkan ya dari satu jenis tanaman biasanya mengalami dormansi, dan dormansi ini tentunya penting bagi tumbuhan yang bersangkutan. Ya, karena boleh jadi mungkin ketika biji dihasilkan, kondisi lingkungan tidak menguntungkan, berarti kan bijinya harus istirahat dulu sampai pada kondisi yang menguntungkan, biji kemudian berkecambah. Oke, pemencaran tumbuhan ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kelestarian tadi ya Bapak dan Ibu. Ada banyak keuntungan Bapak Ibu ya yang bisa dihasilkan ya oleh tersebarnya biji ke berbagai wilayah yang sangat luas. Di antaranya di sini menghindari kompetisi ya, menghindari kompetisi dengan parental Bapak dan Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan biji dari satu jenis tanaman dia jatuh di sekitar tanaman yang jadi parentalnya, yang jadi induknya. Akan tumbuh di situ banyak, otomatis nanti akan terjadi kompetisi di antara tanaman-tanaman yang lainnya yang tumbuh di situ, kompetisi juga dengan parentalnya, begitu. Ini sesuatu yang memang tidak menguntungkan ya kalau kondisinya seperti ini. Beda kalau misalkan tanaman yang bersangkutan bijinya tersebar ke wilayah yang lebih luas. Jadi kompetisi ini ya tidak akan terjadi ya atau bisa dihindari. Kemudian tidak mudah terdeteksi oleh predator. Jadi kalau berkumpul ada di situ semua gampang gitu ya. Kalau ada predator menemukan tanaman itu, kebetulan itu adalah makanannya, bisa habis semua, gitu ya. Dan itu tidak menguntungkan untuk tanaman yang bersangkutan, bisa punah, begitu ya, kalau misalkan kondisinya seperti itu. Kemudian menghindari backcross dengan parental. Ya, tentunya ini menjadi sesuatu kondisi yang merugikan. Kalau misalkan bunga dari tanaman filial, anakan, ini backcross dengan bunga yang menjadi parentalnya gitu ya. Jadi ini sesuatu yang memang harus dihindari ya. Perkawinan dengan keluarga kan harus dihindari ya Bapak Ibu. Nah, pada tumbuhan pun ya pemencaran biji ke tempat yang jauh ini menguntungkan untuk terjadinya tidak terjadinya backcross begitu ya, backcross dengan parentalnya, karena ini bisa merugikan. Ya sama halnya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin tahu kalau dalam bahasa Sunda itu ada istilah silaru. Silaru itu semut ya, rayap yang bersayap gitu ya. Itu kan pada satu kondisi dia punya sayap dan bisa terbang ke tempat yang jauh, sehingga nanti bisa kawin dengan koloni semut di tempat yang lain gitu. Itu juga menghindari backcross begitu ya. Kemudian menghindari dari serangan hama yang yang masif begitu. Jadi kalau misalkan dia tersebar ke tempat yang jauh begitu ya, kalau ada tempat A, tempat B, tempat C, di tempat A kena hama, maka di tempat B mungkin bisa terhindar dari hama yang bersangkutan begitu ya. Jadi terlihatnya sepele Bapak Ibu ya, pemencaran biji. Jadi biji ini banyak manfaatnya kalau misalkan dia terpencar jauh dari induknya, jauh dari parentalnya begitu. Karena ya tadi bisa menghindari kompetisi, tidak mudah terdeteksi oleh predator, kemudian juga menghindari backcross dengan parental, ini yang berbahaya begitu. Oke, pemencaran tumbuhan Bapak Ibu ini bisa memanfaatkan berbagai sarana prasarana begitu ya. Ada angin, ada lontaran dari struktur biji yang bersangkutan, kemudian juga ada dimakan oleh hewan dan lain sebagainya. Oke, saya kira yang itu Bapak Ibu sudah memahaminya. Izin Bapak Dr. Stiono. Ya, bentar lagi Bu ya. Aku kurang 5 menit. Izin. Oke, saya sedikit lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke iritabilitas Bapak dan Ibu. Iritabilitas Bapak Ibu tentunya sering ya dihadapkan pada materi ini. Ada gerak pada tumbuhan begitu ya, ada tropisme, ada taksis, ada nasti ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya terkait dengan tropisme itu apa, kemudian jenisnya, taksis, nasti dan lain sebagainya begitu. Nah, yang terpenting sebetulnya di sini gerak-gerak pada tumbuhan tersebut terjadi ya, salah satunya karena ini Bapak dan Ibu ya. Struktur nokta dan plasmodesmata ini menjadi faktor penting
ya, kemarin Bapak Ibu kita pelajari tentang dinding sel tumbuhan. Ya, dinding sel tumbuhan itu ternyata tidak rapat, ada celah besar yang kita sebut dengan istilah nokta, kemudian ada celah halus yang bisa ditembus oleh plasmodesmata, yang bisa ditembus oleh RE yang kita sebut strukturnya dengan istilah plasmodesmata. Nah, keberadaan kedua struktur ini yang menyebabkan, yang memungkinkan antara sel yang satu dengan sel yang lain bisa berkomunikasi. Nah, iritabilitas ini kan erat kaitannya Bapak Ibu dengan tumbuhan menerima rangsang. Tumbuhan, ya, entah itu bagian daun, bagian batang, atau bagian yang lain, menerima rangsangan, bisa macam-macam, bisa cahaya, bisa fisik, begitu, ataupun rangsangan yang lain, diterima oleh sel tumbuhan, ya, kemudian diterima oleh jaringan, ya, kemudian dihasilkanlah reaksi. Nah, itu semua terjadi, ya, salah satu faktor pentingnya adalah keberadaan struktur nokta dan plasmodesmata yang terdapat pada dinding sel tumbuhan. Kita bisa bayangkan kalau misalkan tidak ada struktur nokta dan plasmodesmata. Ketika satu sel dapat rangsangan, maka rangsangannya tidak bisa diteruskan ke sel-sel yang lain. Dan reaksi seperti pada putri malu, begitu ya, ataupun pada tanaman yang memakan serangga dan yang lainnya, ini tidak bisa terjadi. Begitu ya, seperti ini ada salah satu contoh Bapak Ibu. Ini pada tanaman yang pemakan serangga, pada Pinus pinusa. Sentuhan kecil bisa menyebabkan gerakan yang sangat kompleks. Kita saksikan dulu Bapak Ibu sebentar. Oke ya Bapak Ibu, jadi itu reaksi yang sangat kompleks, sangat rumit kalau kita lihat dari bioprosesnya. Jadi penting juga bioproses ini disampaikan, dipahamkan kepada peserta didik. Ya, satu sentuhan bisa menghasilkan gerakan yang banyak, yang kompleks. Begitu. Ini tentunya erat kaitannya dengan struktur jaringan yang ada di dalamnya, begitu ya. Kemudian di situ ada tekanan turgor dan lain sebagainya, itu yang memang berperan di situ. Ya, tapi yang paling penting di sini sebetulnya tadi, ya, seperti yang di awal saya jelaskan, ada struktur nokta dan plasmodesmata di situ yang menjadi faktor kritisnya, gitu. Kalau tanpa ada itu ya nggak bisa terjadi proses seperti pada proses barusan, kemudian apa namanya pada gerak yang ini juga sama ya, faktor penentunya adalah struktur nokta dan juga plasmodesmata. Kemudian ini juga yang paling familiar begitu ya, yang paling familiar Bapak Ibu mungkin sering mencontohkan ini begitu ya. Oke. Oke, ini gerak-gerak pada tumbuhan Bapak dan Ibu ya. Saya kira Bapak Ibu sudah memahami ini begitu ya, ada tropisme, ada geotropisme begitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa jadi apa namanya? Sumber gitu ya, hal yang potensial ya kita ajarkan dalam bentuk pengalaman penyelidikan Bapak Ibu ya. Ini ada apa namanya contoh Bapak Ibu ya, strategi pembelajaran yang bisa nanti Bapak Ibu implementasikan ya ketika Bapak Ibu mengajarkan konsep reproduksi pada tumbuhan ya. Ini pembelajaran berbasis riset dan juga proyek ya. Jadi mahasiswa buat proyek Bapak Ibu ya, siswa kita kondisikan dalam proyek untuk menyelidiki misalkan ini ya, pertumbuhan poliembrio pada jeruk siam.
kita tumbuhkan ada 80 buah biji, kemudian ini berkecambahannya 50% yang berkecambah, kemudian 80%-nya poliembrio. Ada ulangan perlakuan, ya, perlakuan 1, 2, 3. Nah, ini kan bisa kita bandingkan ya Bapak dan Ibu, ya. Ini kan Citrus nobilis, jeruk siam. Kita bandingkan dengan jeruk yang lain. Gitu. Apakah juga sama atau berbeda? Ini kan sebuah potensi, ya, sebuah opportunity, ya, kesempatan, ya, untuk peserta didik untuk melakukan penyelidikan, begitu, ya. Ini menarik, begitu ya, bisa menarik perhatian, membangun rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian ini ada strategi yang lain, Bapak dan Ibu, ya. Memang kegiatannya mengumpulkan bunga, begitu ya. Tapi di balik atau efek iringan dari kegiatan ini, ya minimal nanti peserta didik bisa tertarik perhatiannya pada organ bunga ini, sehingga nanti mereka akan memperhatikan, melihat, dan lain sebagainya, sehingga nanti muncul rasa ingin tahu, begitu ya, rasa ingin tahu peserta didik terhadap organ bunga tersebut. Jadi perhatiannya menjadi bertambah, sehingga nanti ini menjadi faktor yang nanti bisa memotivasi peserta didik untuk belajar lebih jauh lagi, ya, terkait dengan proses-proses yang terjadi pada organ bunga tersebut, ya. Kemudian ini contoh yang lain, ini dari biji Bapak Ibu, ya. Jadi bisa menghasilkan sebuah karya yang memang luar biasa, begitu ya, luar biasa. Dari biji, awalnya peserta didik ya memperhatikan biji, memegang biji, tapi nanti efek nurturennya mereka jadi punya rasa ingin tahu yang tinggi terkait dengan biji ini, begitu, karena mereka menyentuh, melihat, mengumpulkan, begitu, dan lain sebagainya, sehingga nanti ini bisa membangun sikap ilmiah, ya, karena sikap ilmiah ini penting untuk keberlanjutan proses pembelajaran yang lainnya. Rasa ingin tahu yang tinggi nanti akan memicu peserta didik untuk bertanya, untuk melakukan penyelidikan dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, barangkali itu sedikit pengalaman, ya, terkait dengan bagaimana membelajarkan konsep konsep reproduksi pada tumbuhan, ya. Oke, barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Ibu Diah. Mangga Bu Diah, silakan. Terima kasih Bapak Dr. Stiono MPD. Pemaparan materinya untuk siang hari menambah terutama tentang reproduksi, iritabilitas, dan pemencaran tumbuhan. Semoga dengan ikut webinar di siang hari ini, Bapak Ibu guru semuanya, juga saya semakin dicerahkan oleh Bapak Dr. Stiono, mengingat kembali yang ada yang terlupakan, materi-materi yang masih sangat terlupakan, dan itu sangat penting bagi kita semuanya. Bapak Ibu guru semuanya, tiba waktunya untuk sesi tanya jawab yang nanti akan saya pandu untuk menyampaikan pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Izin Pak Dr. Setiono MPD untuk menyampaikan pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Yang pertama, ini dari Bapak Ade Ina dari MAN 2 Kota Bandung, menanyakan bagaimana proses reproduksi sehingga menghasilkan buah atau bunga yang abnormal. Jadi di luar batas reproduksi yang biasanya. Begitu, maaf, Bapak. Bu. Ibu bukan Bapak, Bu. Oh, maaf. Karena yang ada 2-3 nama dengan nama Ade itu Bapak, mohon maaf Ibu. Ya, nggak apa-apa. Inggih, dengan Ibu Ade Ina dari MAN 2 Kota Bandung. Inggih. Demikian Pak Setiono, saya silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ade. Oke, terima kasih Bu Diah. Ya, tadi pertanyaan yang sangat bagus ya dari Ibu Ade Ina dari MAN 2 Kota Bandung ya Bu. Oke, tadi pertanyaannya proses reproduksi menghasilkan buah atau bunga yang
abnormal, begitu ya. Oke, sekarang itu kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu ya, sesuatu yang abnormal ini menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, menjadi sesuatu yang menarik sehingga ini diusahakan ya, ini diusahakan kemudian diikhtiarkan ya, misalkan pada beberapa jenis tanaman hias begitu ya, agar bisa menghasilkan daun yang menarik ya, warnanya berbeda dan lain sebagainya, dibuat perlakuan khusus ya, perlakuan spesifik ya, perlakuan yang khas sehingga nanti menghasilkan misalkan daun yang warnanya berbeda dengan daun yang sebelumnya begitu ya, jadi lebih menarik ya, kemudian lebih berwarna dan lain sebagainya begitu ya. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan proses reproduksi ya, memang kalau kita lihat alamiahnya ya, proses reproduksi pada berbagai jenis tumbuhan ini kan selalu berusaha berada pada kondisi yang normal, begitu ya, berada pada kondisi yang normal. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, begitu ya Bapak dan Ibu, ya kita bisa lakukan rekayasa, kita bisa lakukan pengkondisian, begitu ya, dengan berbagai perlakuan di situ agar nanti bisa menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah atau menghasilkan bunga atau menghasilkan biji yang memang di luar keadaan normal. Ya, selama ini menguntungkan sebetulnya menjadi sesuatu yang memang sah dilakukan begitu. Ya, jadi ini upayanya atau ikhtiarnya bisa dilakukan dengan berbagai cara Bapak dan Ibu. Ya, bisa bermacam-macam. Yang paling canggih mungkin ya bisa dilakukan dengan cara rekayasa genetik. Ya, kita bisa menyelipkan satu gen yang kita inginkan kepada tanaman yang bersangkutan. Kemudian dibuat kultur sehingga nanti bisa menghasilkan bunga ya, atau bisa menghasilkan buah atau profil tanaman yang memang berbeda dengan tanaman sebelumnya atau dengan tanaman spesiesnya atau yang aslinya begitu ya. Kemudian dalam hal dalam hal yang lain begitu ya Bapak dan Ibu, ini banyak diupayakan sebetulnya. Seperti tadi poliembrio, kemudian juga. Yang saya tanyakan itu kan itu secara buatan ya. Kalau misalnya alami, saya sering menemukan tanaman yang berbeda dengan aslinya gitu. Nah itu tuh kenapa bisa gitu? Oke, faktornya bermacam-macam Bapak Ibu ya. Faktornya bermacam-macam. Bisa juga misalkan oleh radiasi. Ya, oleh radiasi bisa. Sekarang kan kondisi cahaya ultraviolet kan berbeda dengan kondisi dahulu gitu ya, masa dahulu ya, ketika lapisan ozon masih bagus ya, kemudian kondisi lingkungan juga masih bagus begitu ya. Sekarang kan kondisinya berbeda. Nah, itu bisa menjadi faktor yang menjadi induser ya untuk terjadinya sesuatu yang abnormal. Ya, jadi ketika gennya mengalami mutasi, maka nanti bisa menghasilkan ekspresi yang berbeda. Ya, misalkan pada awalnya tanaman tersebut hijau begitu ya, daunnya hijau, tapi ketika ada induser berupa cahaya ultraviolet, kemudian berpengaruh pada gennya, yang tadinya warnanya hijau itu berubah menjadi warna yang lain, sehingga misalkan daunnya ada bercak-bercak warna putihnya begitu ya, ada bercak-bercak warna putihnya. Itu bisa terjadi karena faktor alam ya, faktor dari luar, atau bisa juga dari perkawinan silang. Jadi kita buat perkawinan silang antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain begitu ya, kita lepaskan barrier eksin dan intinnya, kita silangkan. Kalau misalkan memang berhasil, nanti bisa menghasilkan tanaman dengan profil yang berbeda, baik itu bunganya maupun buahnya atau bagian tumbuhan yang lain ya. Jadi ini biasanya dimanfaatkan dalam usaha tanaman hias ya, menghasilkan variasi-variasi yang baru yang lebih menarik ya, sehingga nanti ya tanaman hiasnya bisa laku begitu. Jadi untuk faktornya bisa bermacam-macam Bu ya, faktornya bisa bermacam-macam. Yang memang paling umum dilakukan adalah dengan perkawinan silang ya, dengan perkawinan silang, atau dengan, kalau misalkan kita lihat dengan cara yang lebih canggih lagi, itu bisa rekayasa genetik,
atau bisa juga dengan mutasi buatan, ya, dibuat mutasi si gennya sehingga nanti bisa mengekspresikan profil baik itu warna, bentuk ataupun profil yang lain begitu Bu. Itu barangkali Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dr. Setiono atas pemaparan jawaban dari pertanyaan Bu Ade. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya itu dari Ibu Fitri Wahyuni. Pertanyaannya, bau atau aroma itu berasal dari mana? Seperti itu Bapak. Saya silakan monggo. Terima kasih. Pertanyaan dari Bu Fitri, aroma atau bau Bu ya. Biasanya bagian tumbuhan yang bisa menghasilkan ini adalah bunga ya, epidermis bunga. Ya, epidermis bunga tertentu ya, itu biasanya bisa menghasilkan bau seperti epidermis bunga anggrek begitu ya, ataupun epidermis bunga-bunga yang lain yang menghasilkan bau. Itu dihasilkan salah satunya dari bagian epidermisnya. Bau ini adalah senyawa aromatik alkaloid begitu ya. Jadi epidermis anggrek misalnya dia bisa menghasilkan senyawa alkaloid ya. Jadi dia alkohol sebetulnya. Alkohol itu kan mudah menguap ya, mudah menguap sehingga kalau misalkan si epidermis bunganya itu kena panas ya, kemudian ada proses penguapan, senyawa alkaloidnya menguap, maka nanti itu akan menghasilkan bau, ya, karena molekul-molekul baunya itu menguap kemudian masuk ke hidung kita, ya. Pada bunga yang lain juga kejadiannya seperti itu, ya. Bapak Ibu mungkin familiar dengan istilah ada osmofor, ya, osmofora. Osmofora ini adalah struktur epidermis yang dia bisa menghasilkan senyawa alkaloid yang dia memiliki bau khas tertentu tergantung dari jenis tanamannya. Itu yang biasanya menghasilkan bau, ya, bisa baunya harum atau bau busuk atau bau-bau yang lain begitu, ya. Jadi itu berasal dari senyawa alkaloid, ya, dia alkohol dihasilkan dari sel tanaman yang bersangkutan, khususnya sel epidermis biasanya, ya, karena sel epidermis itu kan ada di bagian permukaan. Ya, permukaan, kalau misalkan kena cahaya, ada proses pemanasan di situ, dan senyawa alkaloidnya karena dia alkohol mudah menguap, diterbangkan oleh udara, gitu ya, oleh angin sehingga nanti bisa tercium baunya oleh kita. Itu barangkali Bu. Terima kasih Bapak. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bu Umi Kulsum dari MA Darul Argam Garut, ya. Pertanyaannya, tanaman yang memiliki bunga mandul, cara reproduksinya bagaimana? Begitu Bapak, monggo. Saya ulangi lagi, tanaman yang memiliki bunga mandul, cara reproduksinya bagaimana? Begitu Bapak Dokter. Terima kasih Bu Umi ya dari Garut. Pertanyaannya tanaman yang bunganya mandul. Bapak Ibu mungkin familiar dengan bunga kembang sepatu ya Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu familiar dengan bunga kembang sepatu? Iya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, bunganya itu lengkap. Ada putiknya, kemudian juga ada benang sarinya. Ya, ada putik, ada benang sari. Kemudian ada perhiasan bunganya juga menarik ya. Ada yang merah, ada yang kuning, ataupun warna-warna yang lain. Yang jelas polinator, serangga dan yang lainnya itu sangat memungkinkan bisa berkunjung pada bunga tersebut. Ya, Bapak Ibu selama ini mungkin familiar dengan bunga kembang sepatu, tapi mungkin tidak familiar dengan buah kembang sepatu. Ya, kalau buah kembang sepatu mungkin sampai saat ini Bapak Ibu belum pernah melihat buahnya seperti apa. Tapi kalau bunganya itu sering Bapak Ibu perhatikan, sering Bapak Ibu temui ya di halaman atau di tempat yang lain. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu lengkap bunganya, benang sarinya ada, putiknya juga ada, begitu ya. Ya,
kemudian pokoknya sangat memungkinkan sekali terjadinya proses fertilisasi, proses polinasi, kemudian dilanjutkan dengan proses fertilisasi. Tapi sampai saat ini mungkin Bapak Ibu ya tidak familiar dengan buahnya gitu. Jadi seolah-olah di sini ada semacam faktor pembatas, ya, faktor pembatas yang memang membatasi pembuahan. Jadi kalau misalkan tidak terjadi proses penyerbukan, ya pembuahan tidak gitu, ya. Oke, untuk kasus yang lain juga sama Bapak dan Ibu begitu ya. Untuk kasus tanaman-tanaman yang lain juga ada yang seperti kasus bunga kembang sepatu. Bunganya ada tapi buahnya sulit kita identifikasi atau tidak pernah barangkali kita temui begitu ya. Sebetulnya kalau kita berbicara tanaman dengan bunga yang mandul, ya selama ada putiknya di situ, selama ada benang sarinya, sebetulnya nggak masalah begitu ya. Sebetulnya nggak masalah. Ditanam oleh petani itu kan sebagian besarnya ada salak begitu ya, salak betina yang nanti menghasilkan buah salak. Jantannya cukup satu begitu dalam area yang sangat luas, cukup satu jantan yang nanti bisa membuahi semuanya begitu ya. Jadi untuk tanaman yang bunganya mandul ya, selama sebetulnya putiknya ada, benang sarinya ada ya, dua-duanya normal. Mungkin ada faktor pembatas yang lain begitu, seperti halnya tadi bunga kembang sepatu. Jadi bunga kembang sepatu itu salah satu faktor pembatasnya adalah ada di putiknya, kepala putiknya ya. Jadi ketika serbuk sari dari bunga kembang sepatu itu nempel di atas putik bunga kembang sepatu, itu tidak dikenali begitu ya, tidak dikenali, padahal berasal dari jenis tanaman yang sama ya. Itu salah satu faktor pembatas sehingga ya untuk terjadinya proses polinasi ya, kemudian juga pembuahan sangat sulit ya, sangat sulit. Oke, itu barangkali jawabannya Ibu. Iya, masih bisa saya sampaikan yang bertanya Bapak? Masih banyak ini pertanyaan ya, Bu, dari silakan Bapak, Bu. Ibu. Ini pertanyaan dari Ibu Esnaini dari MAPPMI Sukoharjo. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana pembentukan buah majemuk? Kemudian yang kedua, yang dibuahi dari pembuahan ganda angiospermi adalah ovum dan IKLS. Bagaimana perkembangan 3 inti antipoda dan 1 sinergit yang lain? Seperti itu, Bapak. Iya. Oke, terima kasih Bu Isnaini ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama di sini, bagaimana pembentukan buah majemuk ya Bapak dan Ibu. Buah majemuk ini berasal dari bunga yang majemuk ya. Bunga majemuk itu putiknya banyak ya. Jadi salah satu karakteristik dari bunga majemuk adalah putiknya banyak, lebih dari 1. Ya, kemudian putik yang banyak tersebut akan menghasilkan buah ya. Kalau misalkan dia bersatu strukturnya, maka kita sebut buahnya adalah buah majemuk. Bapak Ibu mungkin familiar dengan nangka begitu ya. Familiar dengan nangka. Nangka adalah salah satu contoh buah majemuk. Dia berasal dari bunga yang banyak sekali gitu ya. Berasal dari bunga-bunga yang banyak sekali. Sebetulnya ya prosesnya sama saja dengan bunga pada umumnya ya. Bunga yang putiknya 1 ya, yang ruang bakal bijinya 1, yang nanti akan menghasilkan biji 1 begitu. Prinsipnya sama ya, tidak berbeda. Cuman karena bunganya banyak, berada pada satu badan, satu struktur, sehingga nanti
buah yang dihasilkan itu menghasilkan banyak biji begitu ya, menghasilkan banyak biji tergantung dari jumlah putiknya, ya tergantung dari jumlah putiknya. Seperti nangka kan putiknya banyak gitu ya, bunganya banyak, putiknya banyak gitu ya, bunganya banyak, putiknya banyak, kemudian berada pada sebuah struktur. Proses pembentukannya ya sama ya, proses pembentukan buahnya sama dengan buah tunggal gitu. Cuman yang membedakan adalah masanya saja. Kalau buah tunggal satu, kalau buah majemuk dia banyak begitu ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan pembuahan ganda Bapak dan Ibu ya, bagaimana nasib dengan sinergitnya, kemudian nasib antipodanya bagaimana. Kalau sel telur kan dia melanjutkan perkembangan selanjutnya. Kalau ada fertilisasi akan membentuk zigot, zigot nanti akan membentuk embrio. Kemudian inti tabung yang 2 sel itu dia akan dibuahi oleh sperma 2, kemudian akan menghasilkan endosperm. Dia berkembang lebih lanjut begitu. Kemudian lantas bagaimana kalau misalkan dengan antipoda, ada 3 sel di situ, nasibnya seperti apa? Sinergi juga nasibnya seperti apa? Gitu ya. Pada beberapa jenis tanaman ya, antipoda dan juga sinergi dia bisa luruh ya, mengalami degradasi. Tapi untuk pada beberapa jenis tanaman yang lain ini bisa berkembang juga menjadi bagian-bagian dari biji begitu ya. Bisa nanti berkembang seperti antipoda, itu bisa berkembang nanti menjadi selaput ya, selaput dinding dari biji itu sendiri gitu ya. Sinergi juga sama, bisa menjadi bagian dari selaput biji begitu. Tapi pada tanaman yang lain ini bisa mengalami degradasi. Jadi tergantung dari jenis tanamannya begitu. Itu barangkali Bu Tia. Yes, terima kasih Bapak. Ini masih banyak pertanyaan, namun ini saya sudah diingatkan karena waktu. Satu saja pertanyaan ya Pak Setiono. Silakan Bu. Ya, yaitu dari Ibu Siti Ropiah dari Mandua, Tuban. Bagaimana proses reproduksi pada kacang tanah? Karena bunga itu menempel di batang, di bagian atas, sedangkan biji kacang tanahnya itu tumbuh di dalam tanah. Seperti itu Bapak pertanyaannya. Terima kasih ya Bu Siti Robiah, pertanyaannya menarik ya, kacang tanah. Ini juga menjadi salah satu tanaman yang memang proses perkembangan buahnya agak berbeda gitu ya, berbeda dengan tanaman yang lain begitu. Jadi kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, kacang tanah itu adalah buah. Kacang tanah itu adalah buah karena dia berkembang dari bakal buah, ya, berkembang dari bakal biji. Kalau kita lihat bijinya begitu. Oke, bunganya memang di atas Bapak dan Ibu ya, bunganya ada di atas, di permukaan tanah, di atas permukaan tanah. Nah, ketika terjadi proses penyerbukan dan juga pembuahan, ya, kemudian bakal buahnya mengalami pertumbuhan, ya, bakal buahnya mengalami pertumbuhan, maka si bunganya itu akan bertambah berat, sehingga nanti akan jatuh ke bawah, kemudian masuk ke dalam tanah. Dan selanjutnya nanti perkembangan bijinya akan berlangsung di dalam tanah, begitu. Perkembangan biji dan buahnya akan berlangsung di dalam tanah. Jadi prosesnya seperti itu Bapak Ibu, ya, prosesnya seperti itu. Pembuahannya di atas permukaan tanah, tapi setelah terjadi proses pembuahan, penyerbukan pembuahan, si bakal buahnya tumbuh, bertambah berat, kemudian jatuh di atas permukaan tanah dan selanjutnya akan masuk ke dalam permukaan tanah. Dan selanjutnya nanti buah dan bijinya akan berkembang di dalam tanah. Jadi kulitnya itu adalah buahnya. Ya, kulit kacang tanah itu adalah buah kacang tanah sebetulnya. Oke, itu Bu barangkali. Terima kasih Bapak Dr. Setiono MPD yang telah memberikan pemaparan materi tentang reproduksi, iritabilitas, dan pemencaran tumbuhan.
Dan langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dari peserta pertanyaannya. Terima kasih Bapak Dr. Stiono MPD yang pada siang hari berkenan